Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dari Jangka Prakasa. Saya Rekan saya, jurnalis Tio. Nama saya Muhammad Purnomo Karim. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal mini riset kami yang berjudul Pengaruh Transformasi Digital terhadap Kinerja UMKM di Era Ekonomi Digital. Boleh di next slide. Oke, di sini ada daftar isinya. Yang pertama itu ada pendahuluan yang akan saya jelaskan. Selanjutnya adalah landasan teori dan metode penelitian. Boleh next slide lagi. Yang pertama pendahuluan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan besar untuk bertahan dan berkembang dalam persaingan global yang semakin ketat. Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM adalah dengan melakukan transformasi digital. Transformasi digital ini mengacu pada proses mengintegrasikan teknologi digital ke dalam seluruh aspek bisnis, termasuk aspek pemasaran, aspek operasi, dan manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM. Boleh di next slide. Oke, oleh karena itu pentingnya untuk mengkaji lebih detail dampak transformasi digital terhadap kinerja UMKM itu baik dari segi efisiensi operasional, akses pasar, dan pertumbuhan bisnis. Laporan proposal ini bertujuan untuk menganalisis dampak transformasi digital terhadap kinerja UMKM di era ekonomi digital dengan fokus pada pemanfaatan teknologi sebagai salah satu faktor peningkatan daya saing, efisiensi operasional, dan keberlanjutan UMKM. Kajian ini memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi transformasi digital serta membagikan dukungan kepada pengambilan kebijakan, pemangku kepentingan UMKM, dan juga pemangku kepentingan dalam upaya mendukung pengembangan UMKM di ruang digital diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan. Boleh di next slide. Oke, izin lanjutkan. Jadi kita ada beberapa landasan teori yang kita gunakan dalam mini riset kali ini. Jadi yang pertama itu ada keuangan digital. Jadi keuangan digital ini merupakan layanan jasa keuangan melalui gawai yang dimiliki setiap masyarakat yang terintegrasi dengan sistem pembayaran digital. Selanjutnya ada transformasi digital. Jadi digitalisasi ini adalah proses konversi dari analog ke digital dengan menggunakan teknologi dan data digital. Selanjutnya itu ada ekonomi digital. Jadi ekonomi digital ini didefinisikan oleh Amir Rahman sebagai arena virtual di mana bisnis sebenarnya dilakukan. Nilai diciptakan dan dipertukarkan, transaksi terjadi, dan hubungan satu lawan satu dengan menggunakan inisiatif internet sebagai media pertukaran. Selanjutnya itu ada UMKM. Jadi ada usaha kecil, menengah, dan mikro dapat diartikan dalam berbagai macam pengertian oleh berbagai sumber. Dasar untuk merumuskan pengertian UMKM ini dapat didasarkan pada besarnya hasil atau pendapatan usaha, besarnya modal, jumlah tenaga kerja, hingga bentuk usahanya. Nah, selanjutnya nih ada tadi kan ada usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Jadi, kalau mikro ini memiliki kekayaan paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak itu 300 juta. Selanjutnya ada usaha kecil. Jadi, usaha kecil ini memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak itu 500 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan memiliki hasil penjualan tahunan itu di antara 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Selanjutnya ada usaha menengah. Jadi usaha menengah ini memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta dan paling tinggi itu 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha menengah ini memiliki hasil penjualan tahunan di antara 2,5 miliar sampai paling banyak itu 50 miliar. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada metode penelitian, di sini ada metode kuantitatif, di mana menggunakan survei online kepada para pelaku UMKM untuk mengumpulkan data statistik yang dapat dianalisis dengan regresi berganda. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama itu ada metode kuantitatif. Yang pertama itu ada populasi dan sampel. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah para pelaku UMKM yang telah mengimplementasikan transformasi digital dalam operasional bisnis mereka. Kemudian ada desain survei, itu survei online yang dirancang untuk mengumpulkan data terkait penerapan transformasi digital dan kinerja UMKM.
Kemudian juga ada analisis data dengan regresi berganda, yang dimana setelah data terkumpul, teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Tujuannya metode kuantitatif ini bertujuan untuk memperoleh data statistik yang valid dan dapat digeneralisasi mengenai hubungan antara transformasi digital dan kinerja UMKM. Kemudian di sini ada metode kualitatif, di mana metode kualitatif ini menggunakan wawancara mendalam dengan pemilik UMKM untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengaruh transformasi digital terhadap kinerja mereka. Kemudian di sini ada pertama itu sampel dan pemilihan partisipan. Partisipan wawancara dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana peneliti memilih UMKM yang sudah melakukan transformasi digital dalam operasional bisnis mereka. Kemudian ada desain wawancara. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan beberapa pelaku UMKM yang telah mengadopsi transformasi digital. Wawancara ini bersifat semi terstruktur. Artinya meskipun ada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, pemateri diwajibkan untuk bebas merespon dan berbicara lebih terbuka sesuai pengalaman mereka. Kemudian ada analisis data. Data dari wawancara akan dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti mencari tema atau pola yang muncul dalam respon dari setiap partisipan. Nah, tujuan metode kualitatif di sini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai bagaimana pemilik UMKM memandang dan merasakan dampak transformasi digital pada bisnis mereka. Kemudian di sini ada studi kasus. Studi kasus di sini mengkaji beberapa contoh UMKM yang telah berhasil menerapkan transformasi digital dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja mereka. Untuk analisis datanya, data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan cross-case analysis, yaitu membandingkan dan mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan di antara UMKM yang diteliti. Kemudian tujuan dari metode studi kasus adalah untuk memahami dengan lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan transformasi digital di tingkat UMKM. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.